Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan sama-sama lagi membahas mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang yang sekarang beliau ini sudah menjadi mualaf. Dan karena itu teman-teman, mari terlebih dahulu kita dengarkan pernyataannya dalam cuplikan video berikut ini. Dulu saya sempat mencari jati diri saya, mencari jawaban saya sebagai manusia, akal pikiran saya gitu kan. Yang saya bilang, kalau misalnya saya bilang Nabi Isa alaihissalam, atau yang saya sebut Nabi Isa alaihissalam, atau yang kalian sebut itu adalah Yesus Kristus, saya bilang, sempat saya bertanya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan sembahlah akulah Tuhan Allahmu. Itu tidak ada. Nah teman-teman sekalian, argumentasi seperti ini sebenarnya sudah sering sekali dipakai untuk mempertanyakan tentang iman Kristen. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus itu lahirnya di konteks bangsa Yahudi, dan karena itu untuk menyatakan dirinya adalah Allah, tentu saja ia akan menggunakan cara-cara sesuai dengan yang dipahami oleh bangsa Yahudi. Karena itu dalam beberapa konteks Tuhan Yesus misalnya mengampuni dosa, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, kemudian Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Ini semua adalah cara-cara yang diterapkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan konteks di mana ia lahir, dan cara-cara demikian dipahami, dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Karena itu ketika Tuhan Yesus berkata aku sudah ada sebelum Abraham ada, kemudian Tuhan Yesus berkata yang mengampuni dosa, orang-orang Yahudi marah, khususnya para pemuka agama pada masa itu. Mereka mengerti bahwa pribadi yang memiliki hak untuk memberikan pengampunan dosa hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri, dan Tuhan Yesus melakukannya teman-teman. Yang kedua, kenapa ya Yesus berdoa? Berdoa itu meminta. Meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, di dalam iman Kristen tentu kita semua meyakini, menerima suatu fakta bahwa Yesus adalah sempurna dalam kondisinya sebagai Allah, juga sempurna dalam kondisinya sebagai manusia. Nah teman-teman sekalian, Yesus adalah pribadi yang sempurna tanpa cacat. Dan karena itulah ia memberikan keteladanan yang sempurna tentang hubungan harmonis, tentang sikap bergantung kepada Allah seutuhnya dalam kondisinya sebagai manusia. Karena itulah di dalam kitab Yohanes dikatakan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian teman-teman, mari kita dengarkan argumentasi selanjutnya. Itu ditangguhkan. Waktu Yesus berumur 13 tahun pun, waktu bersama Maria berjalan di pasar, Yesus pernah hilang, pernah lepas dari tangannya Maria atau pandangan Maria, dan Maria mencarinya, Bunda Maria yang disebut Bunda Maria mencari-carinya. Sedangkan diketemukan Yesus sedang berbicara dengan para nabi-nabi atau para dukun-dukun yang ada di situ. Di sini dia makin ngawur. Nah teman-teman, mari kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 45 sampai ayat-ayat seterusnya. Dikatakan begini, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah teman-teman, pertama, Yesus ditemukan ada di dalam bait Allah, bukan di pasar seperti yang disampaikan oleh orang tadi. Kemudian dikatakan ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah teman-teman sekalian, istilah alim ulama dalam nas ini adalah terjemahan dari kata Yunani didaskalos, yang juga memiliki arti rabi ataupun para pengajar. Nah karena itu teman-teman, sangat jelas bahwa Yesus tidak sedang berada di tempat sebagaimana disampaikan oleh orang tadi. Kemudian di ayat yang ke-48, Maria bertanya kepada Tuhan Yesus, dan pada ayat yang ke-49 Tuhan Yesus menjawab dengan kata-kata begini, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah teman-teman sekalian, ucapan Yesus pada ayat yang ke-49 sebagai jawaban atas pertanyaan Maria pada ayat yang ke-48 adalah ungkapan yang merujuk kepada makna bahwa Yesus sejatinya berasal daripada Allah. Karena itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu teman-temannya. Sekarang mari kita dengarkan argumentasi berikutnya. Yesus berkata, kenapa engkau mencariku sedangkan aku berada di rumah Bapakku? Itu dia. Banyak pertanyaan saya yang membuat saya ragu gitu kan. Saya udah mencarinya. Cuman jawaban yang ada di dalam yang sampai ke saya itu tidak puas. Cuman ya hanya dibilangin apa yang kamu yakinin menurut agamamu.
Apa yang kamu yakini menurut agamamu? Di Islam nggak begitu. Sejak kapan ada dalam agama Kristen ada slogan apa yang kamu yakini dalam agamamu? Entah dari mana dia mendengar ungkapan seperti ini. Di Islam bisa dipertanyakan. Pertanyaan pertama waktu saya masih kecil saya ngaji, apa bedanya agama Kristen dengan agama Islam? Nah teman-teman, saya pikir tadi pertanyaannya ini seperti apa. Ternyata cuma mau nanya perbedaan antara agama Islam dan Kristen. Anak kecil pun juga bisa menjelaskan mengenai perbedaan seperti ini. Dan anak kecil pun juga bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Jadi tidak ada yang istimewa dengan pertanyaan seperti ini. Karena tadi beliau mengatakan kalau dalam Islam bisa dipertanyakan. Pertanyaannya ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ustadz saya berkata, kita punya Nabi. Kita punya Tuhan. Kamu, Nabinya siapa? Saya diam waktu itu, nggak bisa ngomong apa-apa. Ini pertanda dia tidak pernah baca Alkitab. Mulai dari kitab perjanjian lama Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi. Juga dalam perjanjian baru dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu. Sudah sangat jelas. Terlalu banyak nabi yang dicatat di dalam perjanjian lama. Dan ada para rasul yang kemudian juga dicatat di dalam perjanjian baru. Tapi kemudian beliau ini berkata, saya tidak bisa menjawab. Ini artinya dia mengaku sebagai Kristen, tapi ia tidak pernah belajar tentang kekristenan. Kalau dia ini benaran sebelumnya adalah beragama Kristen ya. Kita tidak tahu apakah dia ini benaran agama Kristen sebelumnya ataukah sebenarnya bukan. Nah teman-teman sekalian, pada akhirnya mengenai argumentasi yang disampaikan oleh orang ini, yang pasti mengenai perkataannya tadi bahwa Yesus bertemu dengan dukun-dukun di pasar, ini membuktikan bahwa dia tidak pernah membaca Alkitab dan tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Dia berkata dia pernah melakukan pencarian, tetapi dari argumentasi-argumentasi yang disampaikannya, kita bisa menyimpulkan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Jadi sekian teman-teman sekalian, pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Shalom.